Oke, halo semuanya. Di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oh ya, sorry, tadi itu sebenarnya udah aku record, tapi ternyata tidak tahu kenapa ada masalah dengan videonya, sehingga ini aku ulang lagi ya. Ulang lagi ini. Jadi tadi udah aku tebar segini. Tahu-tahu nggak tahu kenapa dengan videonya jadinya begitu. Oke, aku mulai ulang dari awal ya. Di sini ada coffee cups, ada seseorang yang di sini ingin bertemu lagi dengan kamu, ingin membicarakan sesuatu dengan kamu, dan sesuatu ini ingin dia bicarakan baik-baik dengan kamu, tanpa amarah, tanpa emosi. Pokoknya santai banget kayak coffee cup kita biasa nongkrong di kafe-kafe atau ya di kopi-kopi shop seperti biasanya itu ya, santai tanpa ada emosi. Yang ingin dia bahas adalah kerasa sukaan, rasa cinta dia ke kamu. Kenapa? Karena di sini sejujurnya setiap dia bersama kamu, dia merasa adanya kebahagiaan yang terpancarkan di sana dari kedua belah pihak, baik kamu ataupun dia. Dia merasakan kok kamu juga sebenarnya suka sama dia. Sebenarnya kamu pun merasakan kebahagiaan juga kok sama dia gitu ya. Jadi sebenarnya di sini baik kamu ataupun dia, sebenarnya kalau misalkan kalian berdua itu dipersatukan, kalian itu sebenarnya sama-sama bahagia seperti itu ya. Terus itu aku lihat juga di sini, dan dia ingin mengatakan bahwa sebenarnya dia tuh benar-benar cinta sama kamu. Dia sayang banget, cinta banget, unrequited love bahkan ya, tanpa syarat. Dan memang saat ini keadaan kalian sudah berpisah ya. Kalian sama-sama saling menarik diri karena ada situasi yang selalu berulang terus terjadi, sehingga inilah yang membuat kalian lebih memilih untuk menarik diri satu sama lain, tidak bersama dulu karena mungkin ada kekecewaan, ada penyesalan, ada rasa marah, dendam, kesal, atau bagaimana deh. Karena ada situasi yang selalu berulang, yaitu tentang perselingkuhan atau selalu menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian. Dan ini selalu berulang, selalu terjadi. Setiap kali kamu memaafkan dia, memberikan kesempatan dia, pasti nanti akan diulang lagi, dia akan menghadirkan pihak ketiga lagi. Sehingga di sini kamu mungkin sudah muak, sudah capek ya, kamu disakiti terus. Bahkan mungkin dia pernah melakukan one night stand dengan seseorang, entah ini dengan kamu ataupun dengan orang lainnya, seperti itu ya. Terus itu ada heartbroken. Di sini aku lihat dia benar-benar patah hati banget ketika kamu memilih untuk meninggalkan dia. Ketika kamu memilih untuk pergi dari dia, dia merasa patah hati, merasa sendirian, merasa sedih ya, merasa ditinggalkan. Intinya di sini sedih banget deh intinya ya. Sejujurnya dia ingin menghubungi kamu, tapi dia tidak tahu harus bagaimana caranya untuk menghubungi kamu. Dia benar-benar nggak tahu gimana harus bertindak, atau mungkin udah ada pemblokiran juga, jadi dia nggak tahu harus menghubungi kamu lewat mana, atau awalan ketika dia mau menghubungi kamu itu harus apa yang diomongin itu nggak tahu, dia harus bingung ya. Dia saat ini benar-benar mandek, nggak tahu harus berbuat apa. Sejujurnya dia ingin memperbaiki hubungan di antara kalian, dia ingin memperbaiki keadaan, dia ingin memperbaiki masalah yang terjadi di antara kalian di sini ya. Dia ingin meminta maaf dan memohon apa itu namanya, pengampunanmu gitu ya, karena ini benar-benar sudah terjadi berulang kali, dan dia tahu kamu benar-benar marah di sini. Bisa jadi kamu mungkin sudah benar-benar tidak mau menoleh ke belakang, sehingga dia melihat kamu kayaknya benar-benar sudah tidak mau memberikan kesempatan kepada dia, makanya di sini dia ingin memohon pengampunanmu, seperti itu ya. Terus I have been watching your social and admiring your picture. Oke. Saat ini pun dia masih sering stalkingin media sosial kamu, masih sering ngeliatin apa yang kamu upload, apa yang kamu atau masih melihat foto-foto kamu di media sosial. Dan ketika dia lihat kok sekarang kamu lebih cantik, lebih ganteng, lebih apa tuh, lebih bahagia, intinya lebih menarik. Sekarang kamu kok lebih menarik gitu, kamu lebih bahagia, kamu lebih menikmati hidup, mungkin sekarang hidupmu udah sukses atau bagaimana. Intinya kamu sekarang kalau kok tanpa dia justru malah lebih menarik kayak gitu, lebih bahagia. I have been working on myself. Jadi dia saat ini butuh untuk menyendiri dulu
saat ini sedang fokus dulu dengan hidup dia, dengan menjalani karma-karma yang sedang dia dapatkan, menstabilkan keadaan dia, memperbaiki keadaan dia, ya. Ya, fokus dengan diri dia sendiri dulu, mencoba untuk tenang dengan diri dia sendiri. I need to work on myself, I'm trying to clear my head. Jadi saat ini memang dia benar-benar butuh untuk sendiri, butuh untuk fokus pada dirinya dan menjernihkan pikirannya. Karena kalau aku lihat di sini dia penuh dengan banyak masalah ya. Selain dia mikirin tentang hubungan dia bersama kamu, juga mungkin lagi ada masalah juga dengan karir, keuangan, atau keluarganya. Jadi saat ini dia memang benar-benar butuh untuk fokus dengan diri dia sendiri terlebih dahulu dan menjernihkan pikirannya. Oke, kita lihat cerita selengkapnya seperti apa. Oke, jadi kalau aku lihat selama ini ternyata dia itu sering mengabaikan kamu karena dia terlalu fokus pada materi, pada pekerjaan, dan pada keluarga atau masalah pribadi, sehingga di sini kamu di nomor sekiankan, kamu diabaikan, kamu tidak diperdulikan, kamu dikesampingkan ya. Intinya di sini kamu serasa tidak dihargai, tidak diprioritaskan seperti itu ya. Karena memang di saat itu dia ini punya ambisi yang cukup besar, sehingga di sini nampak banget kalau dia ini orang yang serakah, orang yang egois, dan juga ternyata orang yang cemburuan ya. Banyak sekali ketidakstabilan yang dia rasakan, yang dia alami di waktu itu. Kemudian juga banyak sekali sepemahaman juga dengan kamu. Juga aku lihat komunikasi buruk sekali di sini, jarang banget mungkin ada komunikasi di antara kalian. Oke, dikonfirmasi lagi dengan Two of Pentacles, di mana di sini aku lihat sebenarnya poin dari selama ini yang dia pikirkan adalah tentang kestabilan hubungan, yang mana ini poin yang lebih dia fokuskan adalah materi gitu ya. Menurut dia hubungan itu bisa berjalan lancar jika keadaan finance dia itu sudah stabil. Jadi kalau bisa, dia itu pengennya baik kamu atau dia sama-sama kita ini memikirkan keuangan masa depan kita gitu loh ya. Jadi dulu itu dia beranggapan bahwa dia akan punya komitmen, dia punya hubungan kalau misalkan kita berdua itu sama-sama mau kerjasama bareng-bareng menstabilkan keuangan kita agar kita bisa stabil di masa depan. Misalkan kalian merencanakan keuangan masa depan, merencanakan biaya pernikahan, merencanakan rumah bersama ya, membeli rumah bersama atau bagaimana, itu mungkin akan terbantu ya gitu. Tapi aku lihat di sini mungkin ternyata nggak seperti itu gitu. Mungkin pemikirannya dari kedua belah pihak beda ya. Mungkin dia harus merasa dia stabil dulu ya, sehingga dia mengabaikan kamu. Jadi seharusnya pemikirannya bareng-bareng, cari uangnya, cari modalnya, tapi di sini dia mengambil andil sendiri gitu loh, mengambil tanggung jawab ini sendiri, sehingga dia fokus sama karirnya, keuangannya, dan kamu nggak paham tentang apa yang maunya dia ini apa gitu. Ternyata sebenarnya maunya dia itu punya masa depan bersama kamu dengan keadaan finance yang mapan gitu ya. Dia pengen menanggung itu semua. Seharusnya kan di sini berdua yang menanggung itu, tapi ternyata di sini dia yang ingin menanggung itu semua. Akhirnya ya udah, kamu terabaikan oleh dia karena dia harus fokus dulu pada penstabilan keuangan dia. Kalau aku lihat di sini ya. Bahkan mungkin dia di sini juga harus menyeimbangkan antara hubungan dia, pekerjaan dia, dan kewajiban keluarga, sehingga dia di sini saat ini mengalami rasa stres banget gitu ya. Mungkin di hubungan dia masih salah paham dengan kamu karena mungkin gak ada komunikasi, jadi salah paham, banyak sekali miskomunikasi. Terus itu juga dia sibuk dengan kerjaan dia yang mungkin memang mengharuskan dia fokus banget sama pekerjaannya, dan juga masalah keluarga, mungkin dia harus membiayai keluarganya, jadi dia memiliki beban tanggung jawab yang cukup besar, sehingga itu mengganggu semua
semua aspek di kehidupan dia benar-benar stres dengan itu. Makanya di sini dia sering mengabaikan kamu karena dia udah kadung stres duluan gitu ya dengan beban-beban yang dia miliki. Tapi herannya di sini dengan situasi apapun yang terjadi ya di hubungan kalian ini mas, dengan kesalahpahaman, dengan situasi yang menghadirkan banyak pilihan, pokoknya intinya hubungan kamu dengan dia itu hancur gitu ya, gara-gara dia ini orang yang gila kerja. Terus itu hubungan dia dengan kamu itu nggak mulus gitu loh berjalannya ya, banyak sekali halangan rintangannya. Nah jadi aku lihat di sini dia udah stres banget, dan herannya kalau sama kamu itu kok nggak bisa gitu loh lepas gitu ya. Padahal di sini dia itu banyak sekali pilihan, tapi kenapa kalau sama kamu tuh bener-bener nggak bisa dilupakan, bener-bener nggak bisa lepas gitu. Nih ada Eight of Swords ya. Aku lihat nggak tahu kenapa hati dan pikiran dia itu tidak bisa melepaskan kamu, karena ini ternyata cinta tanpa syarat. Dia tuh benar-benar cinta sama kamu ternyata, cuman mungkin karena memang belum menyadarinya di waktu itu, sehingga ya hubungan kalian on off aja, penuh dengan masalah, tapi datang lagi, ada masalah lagi, pergi, datang lagi, gitu-gitu aja terus ya. Karena sejujurnya di sini pun dia nggak tahu harus berbuat apa. Selain dia ini punya beban hidup, beban tanggung jawab ya, beban tanggung jawab tentang untuk membiayai kebutuhan dia sendiri, terus itu keluarganya ya, terus itu masa depannya, pekerjaannya, sehingga dia tuh stres. Itu yang mengganggu dia untuk bisa fokus pada percintaannya terhadap kamu. Apalagi di sini dengan kamu pun jarang ada komunikasi, banyak sekali kesalahpahaman ya. Jadi ya udah, terus dia lihat juga ada peluang di situ, banyak pilihan ya kan, banyak pilihan. Ya udah, kalau misalkan dengan kamu tidak berjalan dengan lancar, cari yang lain. Ternyata kalau cari yang lain juga pun hubungan dia juga nggak lancar, karena selalu pikiran dan hatinya ke arah ke kamu terus gitu. Intinya dia merasa nggak bisa gitu. Herannya itu dia tuh ngerasa nggak bisa lepas dari kamu gitu loh, walaupun dia banyak pilihan. Akhirnya di sini semesta mengizinkan kalian untuk bersama lagi ya. Herannya di sini kalian dipersatukan kembali oleh semesta, dan ini memang ada ikatan secara spiritual juga, mungkin dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak sama-sama mendoakan untuk ya tetap bisa dipersatukan kembali. Akhirnya ya udah diizinkan oleh semesta untuk dipersatukan kembali. Tapi ketika dipersatukan kembali pun aku lihat di sini sama-sama entah sebelah pihak ya, kalau aku lihat di sini sebelah pihak sih memang ternyata belum siap untuk berkomitmen. Jadi ketika dipersatukan ya udah datang aja, datang menikmati hubungan, have fun, tapi kalau tentang tujuan komitmen itu belum ada niatan seperti itu, sehingga hubungannya seperti apa, monoton lagi gitu loh. Karena hubungannya ya gini-gini aja, datang cuman yang ngobrol, ngejokes, itu pun cuman sesekali doang, abis itu nanti nggak ada komunikasi lama. Yang penting have fun aja, ngerasa masih memiliki hubungan ya, terus itu ngerasa masih bisa ngobrol, walaupun yang ngobrolnya juga adet-adetan di sini jarang banget. Yang penting dia ngerasa have fun gitu sama kamu, ngerasa have fun, masih bisa ngobrol sama kamu, masih diperhatiin kamu, masih bisa bersama kamu ya, di support kamu ya. Dia ngerasa have fun, dia ngerasa bahagia adanya kamu di sisi dia gitu. Tapi karena kamu mengharapkan komitmen tapi ternyata dia belum ada komitmen, akhirnya hubungannya juga stuck, hubungannya monoton ya. Saat ini kalau aku lihat situasi kalian itu benar-benar sudah tidak seperti dulu lagi. Karena apa? Karena mungkin kamu sudah lelah menjalani hubungan yang selalu on off tapi tidak ada perkembangan dan tidak ada kelanjutan dalam hubungan ini, mau dibawa kemana kayak gitu ya. Jadi saat ini kamu sudah capek, sudah muak, udah deh, lebih baik untuk menghilangkan saja perasaan ini. Dan memang kalau aku lihat perasaanmu sekarang sudah mulai memudar terhadap dia. Terus itu juga aku lihat ada jarak yang cukup jauh di antara kalian, sehingga sulit untuk bisa adanya pertemuan secara fisik. Untuk saling bertemu itu mungkin sulit, mungkin beda kota, beda negara, beda pulau ya.
Sehingga di sini juga yang mempengaruhi intensnya suatu hubungan di antara kalian gitu ya. Terus itu juga ternyata di sini aku lihat untuk saat ini dia lagi memikirkan tentang keputusan apa yang harus dia buat, yaitu tentang apakah dia harus kembali lagi dengan kamu atau tidak. Itu yang saat ini sedang dia pikirkan, karena dari setelah apa yang terjadi di antara kalian, menjalani hubungan dengan kamu pun nggak lancar, nggak intens, terus komunikasi jarang, banyak sekali kesalahpahaman, konflik. Terus itu juga dilihatnya keadaan keuangan dia masih anjlok, masih butuh berusaha. Terus juga mungkin di sini sudah ada pemblokiran, kamu mungkin juga sudah move on. Nah, jadi dia bingung, tapi sedangkan perasaan dia masih ada untuk kamu, dia masih menyayangi kamu. Jadi saat ini dia bingung, dia harus memilih keputusan apa, ya, harus kembali lagi ke kamu atau tidak, seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini, walaupun ini butuh waktu ya untuk dia mengambil suatu keputusan atau tindakan, tapi aku rasa dia akan mengambil keputusan yang nantinya akan menguntungkan bagi dia. Kalau aku rasa sih ya dia akan datang lagi ke kamu. Seperti itu ya. Jadi inilah yang terjadi, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Taurus, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Dan ini alfabetnya, kalau ini ada di nama kamu atau nama dia, oke, ceritanya juga sama, ya berarti ini memang energi kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.